Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Math Problem. Di channel ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk tingkat SMA dan juga untuk tingkat SMP. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal trigonometri, yaitu materi SMA. Ini sudah bagian yang kelima. Adapun sumber soalnya yang pertama saya ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2019, yaitu dari kelompok Saintek. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah dari soal ujian mandiri Undip tahun 2011. Soal nomor 3 dari soal UMPTN tahun 2000, sekarang namanya SBMPTN. Dan terakhir dari arsip soal UN SMA IPA tahun 2005. Ya, ini soal yang pertama dari soal SBMPTN 2019. Ini soal kedua dari ujian mandiri Undip tahun 2011. Soal ketiga dari soal UMPTN tahun 2000, sekarang ganti nama menjadi SBMPTN. Nah, ini adalah arsip soal UN SMA jurusan IPA tahun 2005. Ya, sebelum melanjutkan ke pembahasan soal, agar channel ini berkembang, jangan lupa untuk klik subscribe lebih dahulu. Ya, mari kita mulai dengan membahas soal yang nomor 1 atau yang pertama, yaitu soal SBMPTN tahun 2019 untuk kelompok Saintek. Ini soalnya nilai sin kuadrat 30 derajat ditambah sin kuadrat 40 derajat ditambah sin kuadrat 50 derajat ditambah sin kuadrat 60 derajat adalah A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Rumus yang kita gunakan yang pertama adalah sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Ini adalah rumus trigonometri untuk sudut yang saling berkomplement. Ini suku pertama kita jabarkan, sin 30 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurangi 60 derajat. Kita tahu 30 derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 60 derajat. Ini berarti sin 90 min alfa. Nah, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, berarti cos alfanya ini 60 derajat. Kemudian luas kiri kita kuadratkan, nah, sin kuadrat 30 derajat, maka yang luas kanan juga kita kuadratkan, cos kuadrat 60 derajat. Nah, agar sama dengan suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua, sin kuadrat 40 derajat, kita ambil dulu sin 40 derajat. Sin 40 derajat, ya, 40 kita tahu sama dengan 90 dikurangi 50, berarti sama dengan sin 90 min alfa, alfanya adalah 50 derajat. Sehingga sama dengan cos, menurut rumus ini adalah cos alfa, berarti cos 50 derajat. Sehingga kalau ruas kiri kita kuadratkan, berarti sin kuadrat 40 derajat sama dengan ruas kanan, berarti cos kuadrat 50 derajat. Untuk yang suku ketiga dan suku keempat, kita biarkan tetap, tidak kita ubah. Untuk soal kita tulis ulang. Untuk yang suku pertama, sin kuadrat 30 derajat, itu kan sama dengan ini. Ya, cos kuadrat 60 derajat, jadi ini sama dengan ini. Sin kuadrat 40 derajat, sama dengan ini, cos kuadrat 50 derajat. Nah, ini kita ganti. Suku ketiga dan suku keempat tetap. Kemudian, cos kuadrat 60 derajat kita dekatkan dengan sin kuadrat 60 derajat. Nah, kemudian yang suku kedua dan suku ketiga kita dekatkan, kita pindah di belakang. Berikutnya kita gunakan rumus identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini perhatikan, ini cos kuadrat alfa, alfanya 60 derajat, ditambah sin kuadrat alfa, ini juga 60 derajat, sama dengan 1. Ya, sesuai rumus ini.
Demikian juga yang ini. Nah, ini cos kuadrat, ini sin kuadrat. Ini sudutnya sama 50 derajat, 50 derajat, 50 derajat, 50 derajat, berarti sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga jawabannya adalah yang E. Ya, kita sudah sampai soal nomor 2, yaitu soal ujian mandiri dari Universitas Diponegoro tahun 2011. Ini soalnya, jika sin A plus sin B sama dengan 1/2 dan cos A plus cos B sama dengan akar 6/2 dan sudut A lebih dari Pi lebih dari atau sama dengan Pi per 2 kurang dari 3/2 Pi dan sudut B lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan Pi per 2, maka sin A min sin B sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Dari soal diketahui ini sin A plus sin B sama dengan 1/2. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta kali cos setengah alfa min beta. Dengan menggunakan rumus ini, maka sin A plus sin B sama dengan 1/2 sama dengan ini 2 sin setengah A plus B, setengah alfa plus beta, berarti setengah A plus B kali cos setengah A min B sama dengan 1/2. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian diketahui juga bahwa cos A plus cos B sama dengan akar 6/2. Kita gunakan rumus ini, cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta kali cos setengah alfa min beta. Berdasarkan rumus ini dapat kita jabarkan menjadi 2 cos setengah ini alfa plus beta kali cos setengah alfa min beta sama dengan akar 6/2. Kita namakan ini persamaan 2. Ya, dari langkah terakhir tadi kita sudah mendapatkan 2 buah persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah berikutnya yaitu kita bagi persamaan 1 ini, kita bagi dengan persamaan 2. Kita hitung dulu, yaitu 1/2 dibagi akar 6/2, yaitu sama dengan pembagian pecahan adalah dibalik, yang pembaginya kita balik dari 1/2 kali 2/6 sama dengan 1 kali 2 akar 2 kali akar 6 akar 12. Kemudian kita merasionalkan, yaitu dengan mengalihkan penyebut akar 12 per akar 12. Sehingga ini 2 kali akar 12, bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Penyebutnya akar 12 kali akar 12, 12. Ini 2 kali 2, 4. 4/12 adalah 1/3 akar 3. Nah, bentuk ini adalah hasil pembagian ini dan ini kita kembalikan ke ini, berarti 1/3 akar 3. Ini cos setengah A min B, ini ada cos setengah A min B, kita bagi. Kemudian angka 2 kita juga bagi, karena sama, sehingga hasil akhirnya adalah sin setengah A plus B dibagi cos setengah A plus B sama dengan 1/3 akar 3. Ya, tadi dari langkah terakhir kita mendapatkan bentuk ini, sin setengah A plus B dibagi cos setengah A plus B sama dengan 1/3 akar 3. Kita tahu sin dibagi cos adalah tangen. Ini karena sin setengah A plus B dibagi cos setengah A plus B berarti sama dengan tangen setengah A plus B. Sama dengan 1/3 akar 3 tetap. 1/3 akar 3 kita tahu sama dengan tangen 30 derajat. Sehingga tangennya kita coret sebelah kiri dan sebelah kanan, kedua ruas. Sehingga hasilnya adalah setengah A plus B sama dengan 30 derajat. Kita namakan persamaan 3. Substitusikan persamaan 3 ini, yaitu setengah A plus B sama dengan 30 derajat ke persamaan 1 ini. Jadi setengah A plus B yang ini kita ganti dengan 30 derajat. Nah, ini sudah kita ganti 30 derajat.
sin 30 derajat kita tahu sama dengan setengah, berarti 2 kali setengah cos setengah kali A min B sama dengan 1/2. 2 kali setengah 1, sehingga tinggal cos setengah A min B sama dengan 1/2. 1/2 sama aja dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah nilai dari cos 45 derajat. Nah, ini cosnya kedua ruas kita coret sehingga kita dapatkan bentuk setengah kali A min B sama dengan 45 derajat. Kita namakan persamaan 4. Ya, kita sudah mendapatkan persamaan 3, yaitu setengah A plus B sama dengan 30 derajat dan setengah A min B sama dengan 45 derajat, persamaan 4. Adapun soal yang ditanyakan adalah sin A min sin B sama dengan berapa? Ini A, B, C, D, E. Kita gunakan rumus sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah A alfa plus beta kali sin setengah alfa min beta. Rumus ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ditanyakan ini, sehingga sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A dan B kita ganti dengan alfa plus beta, kita ganti dengan A plus B. Ini kali sin setengah alfa min beta kita ganti dengan A min B. Ini setengah A plus B itu kita tahu ini 30 derajat. Ini setengah A min B sama dengan 45 derajat. Nah, mari kita sederhanakan. Cos 30 derajat itu kan sama dengan setengah akar 3. Dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. 2 kali setengah itu 1. Ini 1 kali setengah, setengah. Nah, ini akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Setengah akar 6 dapat kita ubah menjadi akar 6/2. Adakah di pilihan? Oh, ternyata yang E ya. Nah, di jawabannya adalah E. Kita sudah sampai ke pembahasan soal nomor 3, yaitu soal UMPTN tahun 2000, sekarang namanya SBMPTN. Ini soalnya, jika theta sudut lancip yang memenuhi persamaan ini 2 cos kuadrat theta ditambah 1 plus 2 sin 2 theta, maka tangen theta sama dengan ABCDE. Mari kita bahas. Dari soal diketahui ini 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 plus 2 sin 2 theta. Rumus yang kita gunakan adalah rumus sudut rangkap untuk cos, yaitu cos 2 theta. Itu rumusnya ada 3, kita ambil yang salah satu yang mengandung cos, jadi cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Ini min 1 di sebelah kanan, kalau kita pindah sebelah kiri menjadi cos 2 theta plus 1 sama dengan ini 2 cos kuadrat theta. Dan kita pindah semuanya, yang ini sebelah apa? Kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Jadi 2 cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta plus 1. Nah, ini 2 cos kuadrat theta kan ini 2 cos kuadrat theta itu tadi sama dengan cos 2 theta plus 1. Jadi ini kita ganti dengan ini. Nah, yang ruas kanan ini tetap. Kemudian 1 dan 1, karena ini sama, bisa kita coret, saling menghilangkan. Sehingga sama dengan cos 2 theta sama dengan 2 sin 2 theta. Sehingga kita balik 2 sin 2 theta, yang sebelah kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Sin 2 theta dibagi cos 2 theta sama dengan setengah. Nah, ini dikalikan silang, berarti ini ke bawah, berarti sin 2 theta tetap, cos 2 theta tadi di sebelah sini menjadi penyebut. Ya, ini berarti sama dengan 1/2 setengah. Kita tahu bahwa sin per cos adalah tangen. Nah, berarti sin 2 theta dibagi cos 2 theta sama dengan tangen 2 theta. Nah, ini setengahnya tetap. Kemudian kita gunakan rumus ini, tangen 2 theta sama dengan 2 tangen theta dibagi 1 min
tangen kuadrat theta. Nah, ini dengan ini tangen 2 theta kita substitusi dengan rumus ini ya. Ya, kemudian kita kalikan silang 2 kali 2 berarti 4 tangen theta sama dengan 1 kali ini berarti tetap 1 min tangen kuadrat theta. Nah, ini yang kuadrat kita pindah di sebelah kiri berarti tangen kuadrat theta ditambah ini 4 tangen theta, nah, ini 1 berarti ini min 1 sama dengan 0. Jadi membentuk persamaan kuadrat dalam tangen theta. Ya, kita tadi sudah mendapatkan bentuk terakhir yaitu ini bentuk persamaan kuadrat dalam tangen theta. Yaitu tangen kuadrat theta plus 4 tangen theta min 1 sama dengan 0. Kita misalkan X sama dengan tangen theta. Sehingga bentuk ini sama dengan tangen theta kan X berarti tangen theta kuadrat berarti X kuadrat plus 4 tangen theta berarti plus 4X min 1. Ini persamaan kuadrat berarti A-nya ini 1, A itu sebelahnya X kuadrat atau variabel X kuadrat, B adalah variabel X, J-nya adalah suku tetap ini ya, min 1. Kita gunakan rumus ABC yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kita peroleh dengan menggunakan rumus ini X12 sama dengan min B, berarti B-nya 4, berarti min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4, ini angkanya memang 4, kali A-nya 1, J-nya min 1. Ya, dibagi 2A berarti 2 kali 1. Mari kita sederhanakan. Ini min 4 tetap, yang penyebut adalah 2 kali 1 2. Kemudian yang bentuk akar, di dalam bentuk akar, 4 kuadrat itu 16, min 4 kali min 1 berarti plus 4, 16 tambah 4 akar 20. Sehingga sama dengan min 4 akar 20 itu kalau kita sederhanakan adalah 2 akar 5. Sehingga bentuk yang paling sederhana adalah ini min 4 dibagi 2 min 2, 2 dibagi 2 1, 1 kali akar 5 akar 5. Sehingga X1 kita ambil yang plus yaitu min 2 plus akar 5, X2 kita ambil yang min atau yang negatif berarti min 2 min akar 5. Karena theta itu adalah sudut lancip, maka tangen theta yang sama dengan X2 yaitu yang negatif, min 2 min akar 5 itu kan negatif. Min 2 min akar 5 kan 2 koma, itu negatif. Itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena tangen yang negatif itu di kuadran 2. Kalau segitiga berarti kan sudutnya maksimal 180, berarti ini tetanya di kuadran 2 atau sudut tumpul. Nah, karena yang diminta sudut lancip, maka ini tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah yang X1. Nah, jadi X1 sama dengan min 2 plus akar 5. Atau kalau kita balik, akar 5 min 2. Ada enggak jawabannya? Oh, ternyata adalah yang B. Ya, kita sudah sampai ke pembahasan soal yang terakhir atau soal yang nomor 4. Ini dari soal UN SMA jurusan IPA tahun 2005. Ini soalnya pada segitiga ABC diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan 2 cm, panjang sisi AC sama dengan 3 cm, dan panjang sisi BC sama dengan 2 cm. Nilai sin A sama dengan A, B, C, D, E. Ya, mari kita bahas, kita gambar segitiganya segitiga sembarang. Nah, ini kita beri huruf A, B, C. Panjang sisinya AB sama dengan 2 cm. BC, oh ini dulu, BC 2 cm. Dan AC sama dengan 3 cm. Kita akan mencari besar sudut A, nilai sin A, nilai sin sudut A. Yaitu kita gunakan rumus
aturan cos. Nah, kenapa kita pakai aturan cos sementara yang ditanyakan sin? Karena nanti nilai cos A yang diperoleh bisa diubah menjadi sin. Aturan cos adalah cos A atau cos sebuah sudut ini sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang mengapitnya. Karena ini A, berarti sisi yang mengapit sudut A adalah AB dan AC. Berarti jumlah kuadratnya adalah AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurangi kuadrat dari sisi depannya. Sisi depan dari sudut A. Ya, berarti min BC kuadrat dibagi 2 kali sisi-sisi yang mengapit tadi. Berarti A, B kali AC. Nah, mari kita substitusikan dari data yang diketahui. AB kuadrat, ini tadi 2 kuadrat. AC, ini AC berarti 3 kuadrat. BC, berarti BC adalah 2 kuadrat. Dibagi 2 kali AB. AB-nya 2. AC adalah 3, berarti 2 kali 2 kali 3. Kita sederhanakan, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kali 2, 4, kali 3, 12. Ya, 4 dikurangi 4, 0, tinggal 9/12. Cos A sama dengan 9/12, kita sederhanakan menjadi 3/4. Ya, dari langkah terakhir tadi kita sudah mendapatkan cos A sama dengan 3/4. Kita akan mencari nilai sin A dari soal yang ditanyakan. Kita gunakan rumus identitas trigonometri. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Sin kuadrat A sama dengan 1. Cos kuadrat A kita pindah sebelah kanan menjadi min dan cos kuadrat A. Sehingga ini sin kuadrat, kalau mencari sin adalah sama dengan akar 1 min cos kuadrat A. Ya, ini rumus ini kita gunakan untuk mencari sin. Sin A sama dengan akar 1 min cos kuadrat A. Berarti sama dengan akar 1 min 3/4 kuadrat. 3/4 kuadrat kita tahu sama dengan 9/16. Kita samakan penyebutnya 1 sama dengan 16/16. Sehingga sin A sama dengan 16 dikurangi 9, 7/16. Kita sederhanakan, akar 7/16 sama dengan akar yang pembilang dibagi akar yang penyebut. Berarti akar 7 dibagi akar 16. Nah, akar 7 tetap karena bentuk akar 16 adalah 4. Ya. Akar 7 dibagi 4 sama dengan 1/4 akar 7. Ada enggak di option? Oh, ternyata yang C. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal-soal trigonometri di atas. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.